Tambahkan fadilah yang kelima, apa itu? Wadidah dan di mana-mana ngocor darah itu hewan kurban, karena kita udah sembelih dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ngocor itu darah hewan kurban. Ketika itu ngocor darah itu hewan kurban, khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan bikulli kitratin, setiap tetesan min dariha, dari darah itu hewan kurban, Allah ciptakan asratun minal malaikah, 10 para malaikat Allah datangkan dan Allah ciptakan. Satu tetes itu hewan kurban, 1 malaikat. 2 tetes darah hewan kurban, 2 malaikat. 10 malaikat. 1 tetes darah 10 malaikat, 2 tetes darah 20 malaikat, 3 tetes darah 30 malaikat, 4 tetes darah 40 malaikat, 100 tetes darah 1000 para malaikat turun ke Masjid Al-Ikhlas. Ngapain Allah ciptakan para malaikat? 1 tetes darah 10 para malaikat tidak lain adalah kata Sayyidina Ali, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Para malaikat tersebut mengadakan kedua tangannya seraya berdoa, ya Rabb, ampuni dosa-dosa yang berkurban tahun ini sampai yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Dikayaknya nambah. Bikin kurban yang nambah jadi 100 kurban. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Dan terakhir, ini begitu hebat. Sayyidina Ali merincikan dari berangkat sampai dipotong, sampai didistribusikan ke yang berhak. Itu luar biasa. Hadis ini perkataan Imam Ali ini, dari berangkat dari hewan kurban sampai didistribusikan kepada yang berhak. Subhanallah. Super. Maka yang keenam, wa idza qasama lahmaha. Yang keenam, yang terakhir, dan di mana-mana dipotong-potong dagingnya. Wa idza qasama lahmaha, dan di mana-mana dipotong-potong daging itu hewan kurban. Kana lahu bi kulli luqmatin, terbukti baginya itu potongan itu dijadikan satu potongan lukmah kecil-kecil, sesuap segini. Lukmah itu walau lukmah. Kalau bapak dan rumah sudah, saya sudah makan walau lukmah. Jadi saya walau lukmah, kalau bersuap kita barukan makan, jangan walaupun udah makan disediakan ada walau lukmah. Lukmah itu sesuap segini nih. Satu suap sekepel, dipotong-potong daging yang besar tersebut jadi sekepel. Udah segini. Ketika dipotong-potong, dimasukkan ke kantong kresek, didistribusikan kepada yang berhak, diberikan kepada mustahil. Satu kantong kresek dipotong-potong yang besar, masukkan kantong kresek, masukkan kantong kresek, masukkan kantong kresek, maka dikumpulkan untuk mustahil, untuk yang namanya yang berhak, plus yang namanya yang amilin. Panitia juga dapat, tapi jangan banyakkan. Yang berhak kecil-kecil, panitia yang banyak bener kan? Ketika itu mislu intiraqabatin, orang yang memotong-motong, ketika dipotong-potong itu daging hewan kurban
tidak lain selukmah, sekepel dimasukkan ke kantong kresek, ganjaran yang berkurban kata Sayyidina Ali bimisli hikki raqabatin, bagaikan memerdekakan budak min waladi Ismail alaihi salam, dari keturunan Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Amin ya Allah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan kalau Bapak yang ingin bertanya. Untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban, afdol atau sebaiknya itu pada hari H atau ikat bulan Islam. Sampai itu kedua tuh, misalkan kita hewan kurban itu harga 4 juta untuk potongan sapi ya, karena kan sudah diproses seperti itu. Kita di keluarga itu ada 4 atau 5 orang. Kita patungan biasanya untuk keluarga itu kita minta anak-anak 100.000, sisanya kita yang nambahin. Itu seperti apa Pak untuk uploadnya ya? Terus niatnya untuk siapa? Keluarga saja namanya atau yang lain? Nama saya A atau si B. Itu saja pakai terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau afdol itu namanya lebih utamanya ya di hari H. Walaupun boleh ketika lebaran Jumat, lebaran hari Idul Adha Jumat, kapok Jumatan, kita pindahkan ke Sabtu boleh. Hari Tasrik 11, 12, 13, hari Senin juga boleh. Kan 11 Sabtu, 12 Minggu, Senin 13. Jadi boleh seperti itu. Tapi kalau lebih afdol yang tidak terhambat dengan hari Jumat, lebaran hari Jumat, ya kalau misalkan lebaran Sabtu ya lebih bagus disegerakan untuk pemotongan hewan kurban, itu lebih utama. Dan yang kedua, patungan. Patungan 4 juta. 4 juta sesuai dengan kambing 1 ekor 4 juta. Jadi ukuran sapi itu 7 orang buat satu ekor sapi. Maksudnya gimana Pak? Jadi maksudnya kan untuk tahun ini sudah ditentukan oleh pengurus yang bahwasanya patungan atau kelompok sapi itu bagi 7 orang dikenakan 1 orang itu 4 juta. Nah kalau kita di keluarga 4 juta itu kita patungan lagi Pak dengan anak kita gitu, itu boleh atau tidak? Kalau misalkan patungan dengan anak-anak kita itu bisa dikategorikan mau kurban di masjid ada, di keluarga ada, ya tidak apa, lebih bagus. Misalkan kalau di masjid saya udah saya pengen patungan lagi sama keluarga begitu double ya, boleh. Presiden Prabowo berapa sapi Solo 1 ini 1 kan itu jadi lebih boleh. Kalau lebih boleh ya kurang jangan. Ya, kalau yang nggak boleh itu yang kurang, tapi mau boleh. Kalau kita mampu begitu. Tapi alangkah lebih bagusnya itu buat keluarga yang belum gitu, jadi kena semua gitu. Tanya itu misalkan Haji Andika, saya udah di masjid, ya udah ini atas nama gitu ya. Atas nama nih orang tua saya yang udah meninggal. Gak apa-apa, atas nama orang tua saya yang udah meninggal, atas nama saya udah di masjid. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berkurban pengen double, kalau bisa disasarnya ke orang tua yang sudah meninggal. Kalau kita udah semua keluarga, orang tua udah meninggal atau nenek udah meninggal, kita atas namakan
Saya Pak, tiap tahun kurban di pesantren, pertama buat saya tahun 2026 buat saya. 2027 istri juga kurban. Nah 2007 sasar anak misalkan 4, satu dulu. Tahun 2024 anak yang kedua. Tahun 2028 anak yang ketiga, terus begitu. Udah nyasar ke anak, ke orang tua yang belum meninggal, itu boleh. Jadi double itu boleh. Kalau kita mampu, bagus ya. Ya, ya silakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau tanyakan tadi tentang tawar-menawar ya antara panitia sambeli sama pedagang sampingnya. Sekarang antara jamaah sama panitia sudah ditentukan 4 juta. Jadi tanpa tawar-menawar dulu bagaimana itu? Ini dapat nilai tasbihnya bagaimana? Itu aja. Kalau kita yang berangkat panitia jamaah mau yang tinggal 4 juta, ya, maka ganjaran itu dapat juga panitia itu, walaupun ganjarannya tetap ya kurban dapat. Nah ketika itu tawar-menawar itu dilakukan, ya ganjarannya buat panitia, ganjaran juga buat yang kurban, tapi lebih banyak yang kurban. Begitu keterangannya wajah kata sama fisiraliha karena kalau tasbihan. Jadi lebih utama ini ya, lebih utama sebenarnya kita yang beli kurban itu karena kita bisa tawar-menawar. Tapi karena kita ada kepanitiaan, percayakan kepanitiaan. Gitu. Nah, ketika pengen dapat ganjaran, panitia jangan langsung beli. Tawar-menawar dulu Sama jamaah. kan itu kesunahannya gitu tawar-menawar. Wa idza takallama fi sirriha kana kalamuhu tasbih. Jangan langsung beli, tawar-menawar dulu. Siapa tahu kalau tawar-menawarnya bisa dikategorikan agak lebih murah. Nanti bisa dikategorikan buat apa tuh kelebihannya? Ya bisa jadi buat kepentingan pemotongan begitu ya. Begitu untuk tawar-menawar itu seperti itu disunahkan menurut kalam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kayak kepala, kaki, kayak pundur, terus hati itu dibagikan untuk panitia. Itu boleh atau langsung dibagi seluruhnya atau untuk panitia boleh nggak pakai kayak kepala sapi, kayak kakinya, pundur itu dibagi. Karena selama ini memang itu Pak sudah dibagi gitu. Itu ada kasih. Boleh mungkin begini, kalau dikasih kepada yang berkurban itu bisa ngurus. Kalau ke panitia bisa dikategorikan itu kan sisanya. Karena dia berkurban begini, udah mau kurban kambingnya kurus, jangkis, jangkung kurus, ipis najis. Pas datang ke ketua DKM, Pak Ketua, ini saya kurban, tolong yang namanya paha sama badan buat saya. Buat yang mustahil apa? Nah itu. Nah ketika panitia sudah membagikan itu dapat jatah, ambilin itu. Makanya ambil itu jangan jatahnya yang gede-gede, jangan jatahnya yang bagus-bagus, tapi yang susah-susah untuk diolahnya seperti kepala, gitu kan, buntut, gitu nggak apa-apa itu dibagikan. Kalau bisa diberikan kepada panitia tersebut, kalau bisa diberikan kepada musaik itu daging-daging yang bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, saya mau bertanya. Tadi saya lihat doa itu panjang juga Pak Ustaz ya. Panjang. Jadi kalau di sini kan biasanya tahun lalu 25 sapi Pak Ustaz. Jadi kalau bacanya panjang nanti nggak kelar. Nah, jadi bisa nggak dijamak bacanya supaya cepat sama Bisa. Jadi kalau misalkan kita mau doa, misalkan Allahumma ja'al hadhihi udhiyah bulan bin bulan, bulanah bin bulanah, itu ada 2. Bulan bin bulan 3, bulanan bin bulanan 4,
bulan ini bulan 5, bulan ini bulan 6. Terus saja kalau disebutin, disebutin namanya. Misalkan 7 udah beres, 7 lagi disebutin di situ jadi sekalian. Misalkan nih, pengen kambing 3 dulu potong, berarti 3 kali 7 nyebutin berapa tuh? 21 sebutin. Jangan lupa itu Bulan gitu, terus sampai 21 namanya. Hijaran minannar, wasitran minannar, wahijaran minannar, wafakasan minannar, birahmatika ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. 3 sapi beres, 21 orang disebutin. Gitu. Oh 3 lagi, 21 lagi, jadi cepat. Nggak usah 1, 7 lama nanti. Betul ya, boleh. Satu lagi Ustaz. Oke. Jadi dia itu kan abdolnya itu setelah duha atau duha. Tapi kita potong kan karena banyak lewat duha, bisa juga hampir duhur gitu. Itu gimana Pak? Ya, tidak apa, makanya begini, untuk pelaksanaan Idul Kurban itu disunnahkan lebih cepat sholatnya. Sholat Idul Kurban lebih cepat. Kalau sholat Idul Fitri agak lambat, itu bedanya. Sholat Idul Kurban kita mau puasa, makanya lebih disegerakan. Kalau bisa 6:30 udah dimulai. Setelah ini dimulai, kan waktu duha itu sampai duha. Imam Syafi'i menjelaskan waktu duha sampai jam 11. Imam Maliki waktu duha sampai jam 2. Berarti kan itu masuk waktu duha. Kalau jam 7:30 selesai, kita kurban gitu ya. Ya pelaksanaan lebih utama itu duha. Jadi duha kalau misalkan pelaksanaan itu disegerakan, jangan nunggu sampai zuhur gitu. Kalau bisa habis sholat id langsung disembelih. Makanya panitia id kalau bisa sholat idnya jangan lama-lama sambutannya. Itu sambutan wali kota, sambutan DKM lama-lama tuh. Akhirnya khutbahnya sebentar. Nah, segerakan untuk pemotongan hewan kurban, apalagi Al-Ikhlas puluhan, bisa ratusan nih. Al-Ikhlas amin. Amin ya rabbal gitu ya. pasal Kamu pembagian. di yang atas ini panitiaan bisa Pak Yai. Biasanya kan orang datang mari menyerahkan uang atau maghrib. Saya mohon doanya apa untuk yang panitia itu kepada si Budohnya. Doa yang abdolnya itu gimana? Saya mohon. Doanya model itu saja yang kau ucapkan. Ajrokallah. Ajarallah bima baita wa bima baita wa ja'ala laka tahura. Kalau laki-laki, kalau perempuan ngasihnya laki tahura. Kalau nggak ada ya orangnya, tapi anaknya ngasih laha. Kalau perempuan yang ngasihnya, kalau misalkan laki-laki bapaknya nggak ada, anaknya ngasih lahu. Jadi bacakan mobil tuhnya. Kita kalau sampai bacakan gimana? Ajarallahu bima aqaita wa baraka bima aqaita wa ja'ala laka tahura. Kalau depan mata depannya. Oh ini bukan buat saya, buat bapak saya. Wa ja'ala lahu tahura. Cuma nerima aja udah sah. Oh gitu. Gak usah pakai doa-doa. Kalau pengen pakai doa ini lah. Ya ajarallahu bima aqaita wa baraka bima aqaita wa ja'ala kalau perempuan wajah laki tahura, kalau jauh wajah lahu tahura, kalau laki-laki, kalau perempuan jauh wajah tahura. Dan tanya untuk pelaksanaan Idul Kurban utamanya panitia nanti kita akan kasih amanah untuk melaksanakan dan baik dan benar. Yang saya tanyakan tentang hadiah
korban, daging korban, dan upah yang mengerjakan penyembelihan itu jelasnya bagaimana antara hadiah dan upah. Kemudian satunya lagi, apakah boleh kalau orang sebagai pekorban, ya, yang korban sapi, setelah dia mendapatkan bagian sepertiga bagian, apakah masih diperbolehkan mendapatkan jatah lagi sebagai mustahik? Demikian, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang berkorban sepertiga, misalkan ada yang ngasih lagi, boleh. Kan tadi satu nih, ada sedekah yang misalkan ngasih tetangganya kelebihan, saya nggak mau makan daging lah, kasih aja, ya boleh sedekah. Kalau jatahnya sepertiga, kalau kambing sepaha, kalau sapi sepertiga berapa tuh? Berapa kilo dagingnya? Itu dibagi. Kalau misalkan dia, nih saya kurban nih ke Al-Ikhlas, dapat jatah sepertiga kambing sepaha kan, dapat lagi, itu mah jatuhnya sedekah. Itu kalau dapat lagi itu jatuhnya sedekah, nggak masalah, diterima. Boleh gitu ya. Kalau saya juga kalau misalkan jatah saya sepertiga, ada yang ngasih dari Al-Ikhlas, sapi berkaki 3, Iya. terus ada yang ngasih, saya sedekahin ke sapi, itu buat sedekah kita kan boleh terima. Misalkan Pak Haji ada yang sedekah nih, saya mau nggak makan daging, buat Pak Haji aja boleh. Sedekahin ke dimasakin dulu, sedekahin ke tetangga yang berburu kambing, ya. Boleh, cuma sedekah jatuhnya, gitu ya. Bukan mustahik, bukan jatuhnya mustahik mah sepertiga, lebih dari itu boleh untuk diambil karena itu adalah sedekah. Kita pengen memasyarakatkan masyarakat Al-Ikhlas, bisa dibagikan ke tetangga-tetangga, nggak apa-apa. Panitia bisa dibagikan ke tetangga-tetangga untuk daging itu. Baik non muslim maupun muslim boleh di kitab ini dijelasin, non muslim itu boleh. Biar ngerasain solidaritas Islam itu tidak membedakan agama. Kalau dalam masalah sedekah silakan aja. Takut ngerasa pengen makan daging gitu, nggak apa-apa kita sedekahkan kalau benar-benar lebih atau banyak. Itu baca. Terus satu kali afdol, tidak lain adalah dibawa ke masjid, dipotong sama kita sendiri. Terima kasih. Cukup ya Pak? Sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, wabil khusus jamaah kami di Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya, kuatkan jiwa dan raganya, agar terus istiqomah hadir ibadah kepadamu, agar terus istiqomah hadir ke tempat-tempat pengajian tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma jadda lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satamta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan illa qadaitaha wa la hajatan illa qadaitaha bi fadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpul kami di majlis ilmu dengan guru tercinta kami, manfaat ilmu kami ya Allah, manfaatkan ilmu kami ya Allah, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata, jangan Engkau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ftah alaina
futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah futuh kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan futuh kepada orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin, dan berikanlah pemahaman kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada para nabi dan rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, tunjukkanlah ilham kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan ilham kepada para malaikat yang terdekat denganmu. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihah, dan jadikanlah amal ibadah kami makbulah diterima, wa taubatan nasuha, dan jadikanlah taubat kami tubu ilallahi taubatan nasuha, wa rizqan halalan thayyiban, dan kucurkanlah rezeki kepada kami ya Allah, agar kami bisa berkurban di masjid ini dengan rezeki yang barokah, dengan rezeki yang halalan thayyibah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Jangan kau campur rezeki kami dari yang subhan, apalagi yang haram. Wa alhiqna bis-shalihin, dan kucurkan kepada kami keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang salehah, anak-anak yang bakti kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ikat ya Allah keluarga kami dengan ikatan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, kalaupun ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisimu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya
rabbil alamin. Taqabbalallahu doana, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Abdullah Rabbil Alamin, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu Ya Rabbi salli wa